Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Setelah memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan menghaturkan sholawat serta salam untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya izinkan pada kesempatan yang mulia ini saya mengingatkan para jamaah, khususnya diri saya sendiri, untuk senantiasa memperbaharui peribadatan kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata beribadah saja tidak cukup. Di kalangan orang awam, manusia itu hanya dibedakan antara yang rajin beribadah dengan yang tidak rajin beribadah. Titik. Sehingga karena hanya mengenal orang yang rajin beribadah dan orang yang tidak rajin beribadah, maka kemudian rasa puas diri muncul. Kalau rasa berpuas diri telah muncul, lantas kemudian tidak berupaya untuk meningkatkan kualitas peribadatannya. Oleh karena itu sekali lagi di awal saya mengajak kepada para jamaah, khususnya diri saya, mari untuk senantiasa memperbaharui pengabdian kita kepada Allah, peribadatan kita kepada Allah. Karena ternyata beribadah saja, rajin beribadah saja belum cukup. Mengapa belum cukup? Bapak Ibu yang saya muliakan, orang-orang yang rajin beribadah ternyata ada kelas-kelasnya. Imam Al-Ghazali menyebut kelas yang pertama ada yang disebut dengan al-ibadatul abid. Beribadahnya orang-orang yang seperti hamba sahaya.
Bagaimana cara beribadahnya orang-orang yang disebut dengan ibadatul abid? Mereka beribadah dengan dorongan karena takut akan dosa, karena takut akan siksa, karena takut akan azab Allah. Puncaknya karena takut jika tidak beribadah dimasukkan ke neraka. Inilah yang disebut dengan ibadatul abid. Ada orang-orang yang rajin beribadah, tetapi dorongan beribadahnya semata-mata hanya dilingkupi oleh rasa takut, didominasi oleh perasaan khauf. Salah tidak Bapak Ibu orang-orang yang rajin beribadah karena dorongan takut dosa, takut azab kubur, takut kemudian siksa Allah, takut kelak dimasukkan ke neraka. Tidak salah, tapi ada yang kurang dari cara beribadahnya orang-orang yang diliputi oleh rasa takut, khauf akan siksa Allah. Apa yang kurang? Tidak begitu menikmati kelezatan beribadah karena dorongannya hanya semata-mata diliputi oleh rasa takut. Ibarat seorang hamba sahaya, dia melaksanakan ketaatan kepada majikannya, kepada tuannya, penuh dengan keterpaksaan karena khawatir mendapatkan kebencian dan kemurkaan dari majikannya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah betul azabnya amat sangat pedih. Akan tetapi tidak semata-mata itu. Allah pun Rahman Rahimnya maha luas. Allah pun kasih sayangnya begitu tinggi dan mendalam untuk hamba-hambanya. Ini yang tidak ada dalam suasana kebatinan orang-orang yang disebut dengan ibadatul abid, beribadahnya para hamba. Ini yang pertama Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah kita masuk dalam kategori ini. Alhamdulillah sudah rajin beribadah ya. Tapi rajin beribadahnya karena didominasi oleh siksa Allah berat. Apalagi nanti masuk ke alam barzah. Kita sendirian, dihimpit oleh bumi, digerogoti oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Yang kedua Bapak Ibu, ada yang disebut dengan ibadatut tujar. Beribadahnya orang-orang yang didorong oleh motivasi keuntungan. Banyak orang yang rajin beribadah. Mengapa rajin beribadah? Rajin beribadahnya itu didominasi oleh suasana roja. Harapan. Harapan apa? Harapan mendapatkan pahala. Harapan mendapatkan keuntungan. Mengapa rajin ibadah? Mengapa rajin berjamaah? Bukankah di balik berjamaah kita mendapatkan keuntungan 27 derajat? Mengapa rajin membaca Al-Quran?
Bukankah di balik membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala? Bukan kalimat demi kalimat, bukan kata demi kata, akan diberi pahala huruf demi huruf. Jadi yang melingkupi orang-orang yang disebut dengan ibadatut tujar itu adalah keuntungan, ibarat beribadahnya para pedagang. Nah, ini yang disebut dengan ibadatut tujar, itu beribadahnya para pedagang. Tadi yang pertama beribadahnya para hamba. Yang membuat rajinnya beribadah tiada lain karena harapan pahala, dan pahala dari Allah. Puncaknya pahala tiada lain adalah mendapatkan kenikmatan surga kelak di yaumal akhir. Itu salah tidak orang yang rajin beribadah karena dorongan, karena motivasi, karena dilingkupi oleh suasana roja, penuh harap akan kenikmatan, pahala dari Allah. Tidak salah, tetapi belum lengkap. Bagi mereka yang disebut dengan ibadatut tujar, ibarat seorang pedagang, kalau tidak untung tidak dilakukan. Tapi kalau jelas di sana ada keuntungan, itulah yang mendorong yang bersangkutan semangat untuk berjual beli. Hanya keuntungan yang menjadi motivasi utamanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu yang tidak ada di dalam mereka yang disebut dengan ibadatut tujar, lagi-lagi adalah kelezatan, kenikmatan ketika menjalankan pengabdian. Karena bisa jadi seseorang semakin rajin beribadah, tidak menutup kemungkinan lantas harapan dari imbas ibadah yang dilakukannya tidak dirasakannya. Sholat duha rajin, bukankah di balik sholat duha Allah akan kemudian melapangkan rezeki kita? Akan tapi rajinnya sholat duha kita, ternyata rezeki kita seret terus. Katanya kalau rajin sholat duha akan dilapangkan rezeki. Kalau kita rajin silaturahmi akan dilapangkan rezeki, dipanjangkan umur. Tapi silaturahminya sering sakit-sakitan melulu. Tidak menutup kemungkinan dihadapkan dalam suasana seperti itu. Dan ketika muncul kondisi seperti itu, muncullah kemudian rasa suudzon. Yang tadinya husnudzon kepada Allah, kemudian lambat laun menjadi suudzon. Kurang dilingkupi lagi-lagi dengan kelezatan, kenikmatan di dalam beribadah. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada orang-orang yang dia itu beribadah, ibadatul khalis, ibadahnya orang-orang yang tulus. Ada orang yang rajin beribadah, dia tidak begitu menghiraukan tentang siksa Allah, dia pun tidak menghiraukan tentang pahala dari Allah, tapi ibadah yang dilakukannya dilakukan dengan tulus, dilaksanakan dengan penuh ketulusan. Apa yang mendorong dia tulus? Tiada lain semata-mata karena kecintaannya kepada Allah. Apa yang membuat dia cinta kepada Allah?
sehingga kemudian mendorongnya rajin beribadah dengan tulus. Duhanya rajin. Apakah lewat duha itu dia mau lapang rizkinya atau tidak, itu bukan menjadi persoalan. Tapi lewat duha itu dia ingin mendapatkan rasa kecintaan dari Allah, karena Allah telah mencintai dirinya. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah begitu cinta kepada makhluknya. Akan tetapi perasaan dicintai oleh Allah tidak serta-merta hadir dalam setiap perasaan hambanya. Hanya sebagian kecil saja orang-orang yang memiliki perasaan dicintai oleh Allah, lantas kemudian dia berbalik mencintai Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur, sadar akan kecintaan Allah kepada dirinya, sehingga dia pun mencintai Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari 3 tingkatan orang beribadah, ada ibadatul abid, ibadahnya hamba, ibadatul tujar, ibadahnya pedagang, yang terakhir ibadatul khalis, ibadahnya orang-orang yang tulus karena cinta. Nah, sekarang mari kita muhasabah. Kita ini termasuk yang mana? Apakah termasuk yang pertama, ibadatul abid, atau masuk ke tingkatan yang kedua, ibadatul tujar, atau masuk ke tingkatan yang tinggi ini, ibadatul khalis, ibadahnya orang-orang yang tulus itu. Harapan kita inginnya menggapai kelas yang paling tinggi, Bapak Ibu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Karena memang Allah tidak semata-mata memerintahkan kepada kita untuk beribadah, kecuali ibadah itu didasarkan kepada ketulusan. Ketulusan itu muncul manakala di dalam diri kita punya perasaan cinta kepada Allah. Bapak Ibu, sekarang yang kedua, tadi macam-macam orang beribadah. Kalau yang ideal itu adalah ibadah dengan landasan tulus, terjadi perimbangan antara khauf dan roja, harapan dan kekhawatiran, dan itu tiada lain semata-mata karena adanya perasaan cinta di dalam diri terhadap Allah. Nah, sekarang yang kedua, apa sih tanda-tanda kalau orang itu cinta kepada Allah? Nah, biar nanti kita bisa mengukur diri sampai sejauh mana kecintaan kita kepada Allah. Yang pertama, Bapak Ibu, tanda orang cinta itu senang. Cinta itu senang. Senang terhadap apa yang dicintai. Jika seseorang mencintai sesuatu, ketika sesuatu itu disebut, oh bergetar hatinya. Itulah sebabnya orang-orang yang beriman, kata Allah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah, dia akan bergetar hatinya
dan menambah rasa keimanan, rasa kecintaannya kepada Allah. Saya tidak tahu apakah setiap kali kita mendengar nama Allah, nama Al-Asmaul Husna, hati kita bergetar apa tidak? Ibarat dulu ketika Bapak Ibu masih muda, ya, masa-masa romantis dengan pasangan Bapak Ibu. Karena pasangannya namanya Asep, setiap disebut nama Asep, deg, bergetar hatinya. Padahal orang lain lagi cerita Asep Sunandar Sunaria, ya. Maka yang ada dalam perasaannya, dia lagi menceritakan dia. Bapak Ibu, tanda cinta itu senang mendengar namanya, senang menyebut namanya. Kadang-kadang tidak terasa, ya, Asep. Mau tidur saja, Asep. Ngapa sih usap Asep, ya, nggak tahu di dalam diri dia itu ada suasana senang yang luar biasa ketika kemudian sering disebut namanya. Itulah Bapak Ibu tanda yang pertama. Jika kita cinta kepada Allah, kita akan senang jika mendengar nama Allah disebut. Kita akan menyenangi menyebut nama Allah lewat apa yang kita kenal dengan konsep zikir. Orang-orang yang Bapak Ibu memiliki kecintaan kepada Allah, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, akan senantiasa menyebut nama Allah, akan senantiasa berzikir, baik dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Kalau begitu zikirnya diawali dari berdiri dulu, ya Pak. Nah, zikir lama, setelah itu mumet, blek duduk, zikir lagi sampai kemudian semaput. Begitu maksudnya, bukan yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, bimakna yadhkurunallaha fi kulli makanin wa zamanin. Ingat kepada Allah di setiap tempat dan waktu. Masuk ke tempat kerja, ingat Allah. Masuk ke pasar, ingat Allah. Masuk ke sekolah, ingat Allah. Masuk ke masjid, lebih-lebih ingat Allah. Bukan berarti keluar masjid lupa Allah. Ingat kepada Allah di mana saja, kapan saja. Itu tandanya orang cinta. Banyak menyebut namanya, senang jika nama Allah Al-Asmaul Husna disebut-sebut. Ketika nama itu disebut, bergetar hatinya. Satu, senang. Yang kedua, Bapak Ibu, rindu. Tanda kita mencintai Allah, kita akan merindukan Allah. Itulah sebabnya orang-orang yang Bapak Ibu ibadahnya tulus, azan belum berkumandang, sudah siap mengambil air wudhu. Masih pagi saja sudah merindukan datangnya azan dikumandangkan di waktu zuhur. Padahal masih lama, rindu. Ingin berjumpa dengan yang dicintai, yaitu Allah. Ada kenikmatan tersendiri ketika kemudian kita menegakkan sholat. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Damai meliputi suasana kebatinan kita. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara diriku dengan dosa-dosaku
sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Damai Bapak Ibu suasana kebatinan kita ketika kita menegakkan sholat. Dan sholat itu mi'rajul mu'minin, pertemuan antara hamba dengan yang dicintainya, yaitu Sang Khalik. Karena masih lama nih zuhur, sementara kita sudah merindukan, lantas kemudian kita tidak cukup, kita masih Bapak Ibu tidak kuat menahan kerinduan itu, maka dilaksanakanlah sholat sunat, antara lain sholat sunnah duha. Apa yang mendorong dia melaksanakan sholat sunnah duha? Bukan semata-mata ingin mendapatkan pahala, bukan semata-mata Bapak Ibu takut dengan azab Allah, akan tapi semata-mata karena rindu ingin berjumpa dengan Allah lewat sholat. Dia ingin mengadukan segala persoalan yang dihadapi di tengah-tengah keluarga. Dia akan mengadukan persoalan di tengah-tengah pekerjaan. Masya Allah, kerinduan itu meliputi orang-orang yang cinta kepada Allah. Sampai Bapak Ibu, ketika orang lain sedang tidur dengan nyenyak, orang-orang yang punya kecintaan kepada Allah, punya kerinduan yang begitu mendalam, ingin berkholwat, ingin berdua-duaan dengan yang dicintai. Siapa? Allah, lewat melaksanakan sholatul lail. Dia adukan segala persoalan, dia curhatkan segala problema kehidupan yang dihadapi hanya kepada Allah. Orang-orang yang cinta kepada Allah adalah orang-orang yang punya kerinduan, rindu ingin ketemu dengan Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang ketiga, orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang senantiasa Bapak Ibu dia memperhatikan, membaca, memperhatikan surat-surat cinta yang telah dikirimkan oleh Allah kepada kita. Mengenang masa lalu ketika kita masih muda Bapak Ibu, ya, zaman dahulu beda dengan zaman sekarang. Sekarang komunikasi pakai HP, pakai gadget. Dulu belum ada HP. Biasanya ketika ingin menyampaikan sesuatu lewat berkirim surat. Ketika kemudian ada pesan yang ingin disampaikan lewat berkirim surat. Apalagi kalau mau lebaran tiba, ingin rasanya menyampaikan selamat Idul Fitri lewat dikirimnya ucapan selamat kartu lebaran. Bapak Ibu yang saya muliakan, manakala kita mendapatkan kiriman surat dari orang yang dicintai, mesti bolak-balik surat itu akan dibaca sambil membayangkan dia yang menulisnya, yang membuat pesan untuk kita. Kita masih ingat ketika kecil, mungkin sekolah jauh dari orang tua. Orang tua rajin berkirim surat kepada kita karena saking cintanya kepada kita. Maka kemudian surat itu kita bolak-balik baca sambil membayangkan wajah kedua orang tua kita. Apa yang mendorong surat itu dibaca bolak-balik? Nasihatnya digaris bawahi, pesannya Bapak Ibu diperhatikan betul. Hati-hati nak yang rajin belajar, rajin ibadahnya. Maka ketika datang waktunya sholat, ingat kepada pesan yang kita baca dalam surat itu. Oh iya, orang tua berkirim surat kepada kita, memberikan pesan kepada kita karena saking sayangnya kepada kita. Rajin beribadah, azan berkumandang,
Maka kemudian menegakkan sholat. Sore hari membaca Al-Quranul Karim. Melaksanakan pesan dari orang yang Bapak Ibu mencintai kita. Allah begitu cintanya kepada kita. Allah tidak hanya menciptakan kita manusia, Bapak Ibu. Allah tidak hanya memberikan sarana kehidupan bagi kita. Tumbuh-tumbuhan, air, udara. Lebih dari itu, Allah memberikan petunjuk, pedoman bagi kita, agar kita selamat dalam menjalani kehidupan. Lewat pesan-pesan yang Allah berikan kepada kita. Apa? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu Bapak Ibu, aturan yang paling cocok untuk manusia. Lah mau tidak cocok bagaimana? Allah yang menciptakan manusia. Oleh karena itu Allah Maha mengetahui kadar kemampuan manusia yang diciptakannya. Ketika Allah kemudian membuat aturan, aturan itu telah disesuaikan dengan kadar kemampuan manusia, bukan berdasarkan kira-kira. Karena Allah Maha Al-Alim, Maha mengetahui kadar kemampuan manusia. Coba Bapak Ibu perhatikan ya. Allah memerintahkan kepada kita sholat. Aqimus sholat. Bagaimana cara sholat? Lihat bagaimana Rasul melaksanakan sholat. Shollu kama ro'aitumuni usolli. Rasul sholat awalnya ketika dalam kondisi normal, ya berdiri sebagaimana biasa. Sholli qaiman. Allah Maha mengetahui Bapak Ibu kadar kemampuan manusia. Apa kemudian sholat saklek harus seperti itu kaifiatnya? Tidak. Allah Maha mengetahui kadar kemampuan manusia. Suatu saat manusia mungkin dia tidak akan bisa melaksanakan sholat secara normal. Bisa jadi karena kakinya sakit sehingga tidak memungkinkan berdiri. Gimana cara sholat orang yang seperti itu? Allah Maha mengetahui kadar kemampuan manusia lewat lisan nabinya. Fa in lam yastati faqaidan. Kalau memang tidak bisa sholat secara normal sambil berdiri, sholat sambil duduk tidak apa-apa. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Allah Maha mengetahui kadar kemampuan manusia. Bisa jadi suatu saat manusia bukan hanya tidak bisa melaksanakan sholat sambil berdiri, bahkan sambil duduk pun ada kemungkinan tidak bisa. Orang yang terkena penyakit tertentu, dokter mengatakan jangan duduk dulu, berbaring saja dulu. Tapi dia sadar, gimana cara sholat orang yang seperti itu? Allah Maha mengetahui kadar kemampuan manusia. Lewat lisan nabinya, fa in lam yastati fa'ala janbin. Kalau tidak bisa sholat sambil duduk, silahkan sholat sambil berbaring. Bijaksana sekali Allah. Bapak Ibu, Allah luar biasa mencintai kita, menasehati kita. Dan nasihat-nasihat itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita, saking cintanya kepada kita. Semua nasihat itu bisa dilaksanakan. Persoalannya, apakah surat-surat cinta dari Allah sudah kita baca? Sudah kita perhatikan pesannya? Kalau belum, mana mungkin kita bisa melaksanakan pesan-pesan tersebut? Bapak Ibu, tanda cinta kita kepada Allah,
rajin membaca surat cinta yang dikirim oleh Allah kepada kita. Apa? Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu orang-orang yang rajin beribadah secara tulus mesti Bapak Ibu melengkapi dengan kebiasaan. Bukan hanya zikir tadi di awal, akan tapi juga dengan kebiasaan membaca Al-Qur'anul Karim sebagai sebuah perwujudan rasa cinta kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ciri yang lain, ciri bahwa kita mencintai Allah itu cemburu. Bapak Ibu suka cemburu apa tidak ya? Kalau ada orang yang menjelek-jelekan Islam, ada orang yang menjelek-jelekan Allah, punya perasaan cemburu apa tidak? Cemburu. Kalau punya perasaan cemburu, tanda bahwa kita mencintai Allah. Jika kemudian Islam dihina, ada orang yang menghina Islam, lantas kemudian hati kita tidak rela, itu gambaran kalau kita punya kecintaan kepada Allah. Tapi kalau kemudian Bapak Ibu Islam dihina, Nabi dihina, Al-Quran dihina, kita biasa-biasa saja. Ngapain harus repot-repot ya? Amat saja tidak repot. Pahamkah Bapak Ibu? Itu mengibaratkan kita seperti dayus. Mohon maaf, seperti babi. Di dalam Ghirah dan Tantangan Terhadap Islam yang diterbitkan oleh Pustaka Panji Mas Jakarta, Profesor Dr. Hamka itu mengibaratkan begini, orang-orang Islam yang tidak punya cemburu jika kemudian Islam itu dihina, ibarat babi Bapak Ibu. Babi jantan, babi betina dijodohkan, dimasukkan kemudian babi jantan yang lain. Lantas kemudian yang betina didekati oleh yang jantan yang lain, dia diam saja. Kita kan harus toleran gitu. Kata pahamkah apa bedanya umat Islam yang tidak punya ghirah, tidak punya cemburu jika Islam itu dihina dengan, mohon maaf, dengan babi gitu. Ulaika kal'an'am. Nah, mereka ibarat binatang, balhum adallu, bahkan lebih hina daripada binatang. Binatang saja kadang punya kecemburuan Bapak Ibu, ya, ketika pasangannya itu kemudian didekati oleh yang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, cemburu merupakan rasa cinta. Alhamdulillah di dalam hati kita masih punya rasa cemburu jika Islam dihina, jika Nabi dihina, jika Al-Quran dihina. Sekarang ini Bapak Ibu, Masya Allah, terjadi banyak penyebaran informasi. Halus sekali informasi itu melemahkan kecintaan kita kepada Allah, kepada ajaran Allah, ajaran Islam, kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking halusnya tanpa terasa Bapak Ibu, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan bisa menggerogoti kecemburuan kita, sehingga nanti kita biasa-biasa saja. Muncul Bapak Ibu pernyataan semua agama benar. Kalau semua agama baik,
mungkin belum menjadi persoalan. Karena memang semua agama mengajarkan kebaikan. Tapi kalau semua agama benar, nah Bapak Ibu, perlahan tapi pasti ini bisa menggeser keyakinan kita dari Islam. Karena kalau semua agama benar, apa bedanya Islam dengan yang lain? Dan untuk apa punya kebanggaan terhadap Islam? Kan sama tuh dengan yang lain. Kalau begitu, kenapa juga terasa berat jika kemudian berpindah dari Islam ke yang lain? Bukankah sama-sama benar? Padahal Bapak Ibu nasnya jelas. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Hanya Islam. Wa may yabtagi ghairal Islam dinan falayuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita harus cemburu. Tetapi mohon maaf, bukan berarti kita harus membenci penganut agama lain. Karena Islam tidak mengajarkan kebencian kepada penganut agama lain. Islam punya ajaran lakum dinukum waliyadin. Di satu sisi Islam mengajarkan kebanggaan terhadap Islam, tapi di sisi lain Islam mengajarkan toleransi bagi mereka yang tidak menganut ajaran Islam. Dalam kehidupan bermasyarakat, Bapak Ibu, Islam mengajarkan juga untuk bergotong royong, untuk bekerja sama, untuk tolong menolong. Tidak ada rumusnya di dalam Islam, Bapak Ibu. Kalau di tengah jalan, di pinggir jalan, ada orang yang kemudian tabrakan, Bapak Ibu berhenti, sebelum menolong, Bapak Ibu nanya dulu, kamu agamanya apa? Siapapun yang memang butuh pertolongan, tolong segera, tanpa kemudian harus membedakan Muslim atau bukan. Sedang pengap-pengap ditanya, agamanya apa sih? Agamanya apa sih? Bapak Ibu yang saya muliakan, cemburu rasa cinta. Tapi bukan berarti karena kita punya rasa cemburu, lantas kemudian kita membabi buta, ya, menjelekan di luar kita. Kita punya ajaran toleransi. Lakum dinukum waliyadi. Tidak boleh kita menghina tempat ibadat orang lain. Tidak boleh kita menghina penganut agama lain. Harus menghargai keyakinan orang lain. Gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, tapi sekarang halus tapi pasti. Dimunculkan pemikiran-pemikiran yang tercerabut dari keyakinan kita. Betul mengajarkan toleransi, tapi toleransi yang kebablasan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, cinta yang lain, ciri cinta yang lain rela berkorban. Gambaran kalau kita mencintai Allah, Bapak Ibu, kita mesti punya kerelaan berkorban. Bapak Ibu masih ingat zaman dulu di waktu muda, ya. Apapun rela dikorbankan demi orang yang kita cintai. Ada waktu nggak ya untuk ketemu? Jadi sebenarnya nggak punya waktu, kita punya kesibukan. Tapi karena yang bilang itu yang kita cintai, insya Allah tidak ada.
Berani mengorbankan waktu, Bapak Ibu. Berani mengorbankan pikiran. Berani mengorbankan tenaga. Berani mengorbankan apa yang dimiliki demi yang dicintai. Itulah Bapak Ibu gambaran orang-orang yang ibadatul khalis, ibadahnya tulus karena kecintaannya kepada Allah. Hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan matematika manusia. Hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan matematika Allah. Banyak orang yang kemudian Bapak Ibu mengorbankan apa yang dimiliki karena cintanya kepada Allah. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, Bapak Ibu. Saking cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia terkenal sebagai seorang yang penuh dengan pengorbanan. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berupaya Bapak Ibu untuk menandingi pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq. Suatu saat Umar bin Khattab pagi-pagi datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sumbangkan, saya korbankan sebagian harta saya fi sabilillah. Kata Nabi, mana bagianmu Umar? Kan yang sebagian lagi. Pada saat itu Umar punya perasaan, ini saatnya saya bisa menandingi pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq, yang dikenal sebagai seorang yang banyak berkorban dan dermawan. Tanpa diduga, datanglah Abu Bakar As-Siddiq ke hadapan Rasul. Ya Rasulullah, saya sumbangkan seluruh harta saya fi sabilillah. Maka kemudian Umar tertegun, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ternyata saya tidak bisa menandingi pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang mendorong Bapak Ibu Abu Bakar As-Siddiq punya pengorbanan seperti itu? Karena cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul. Kecintaan itulah yang kemudian menyebabkan dia rela mengorbankan waktu, rela mengorbankan tenaga, rela mengorbankan harta, bahkan rela mengorbankan nyawa sekalipun. Bapak Ibu yang saya muliakan, orang-orang yang cinta kepada Allah tidak usah heran ketika orang lain sedang tidur dengan nyenyak, dia kemudian bangun mengorbankan rasa ngantuknya, mengorbankan waktu tidurnya. Apa yang membuat dia kemudian mengorbankan masa-masa tidurnya? Tiada lain karena rasa cintanya kepada Allah. Orang-orang yang cinta kepada Allah, dia rela kemudian mengorbankan sebagian harta yang dimilikinya. Tidak kemudian terasa berat. Ibarat seorang ibu yang cinta kepada anak, ibarat seorang bapak yang cinta kepada anak, berapapun harta yang harus dikeluarkan demi anak yang dicintai, tidak hitung-hitungan. Beda dengan anak ketika membantu orang tua, Bapak Ibu, masih ngitung-ngitung. Bapak Ibu yang saya muliakan, rasa cinta kepada Allah itu salah satu tandanya, indikatornya adalah berani berkorban. Tuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, tanpa terasa sudah jam 8 ini Bapak Ibu. Kurang 1 jam. Karena saking cintanya Bapak Ibu mendengarkan saya. Saking cintanya saya memberikan tausiah kepada Bapak Ibu. Ya, tidak terasa. Itulah cinta Bapak Ibu. Tidak terasa ya. Masih banyak sebenarnya Bapak Ibu
tanda-tanda cinta kita kepada Allah. Dan rasa cinta itu anugerah yang tiada terkira, sulit untuk dilogikakan. Oleh karena itu, maka kita bersyukur kehadirat Allah. Seberapapun rasa cinta kita kepada Allah, itu merupakan karunia yang tiada terkira. Tidak semua orang dapat merasakan kelezatannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari perasaan cinta kita kepada Allah yang sudah ada benihnya di dalam diri kita pelihara, kita jaga, sehingga kemudian perasaan cinta itu semakin menguat. Dan dengan perasaan cinta itulah insya Allah akan mendorong kita semakin rajin beribadah. Bapak Ibu yang saya muliakan, satu di antara sufi yang dia memiliki rasa kecintaannya kepada Allah, mahabbah, itu adalah Robi'ah al-Adawiyah. Bapak Ibu sering mendengar lantunan syairnya, ilahi lastu lil firdausi ahla, wala aqwa 'alan naril jahim. Ilahi, wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla, saya ini enggak pantas untuk menempati surgamu. Wala aqwa 'alan naril jahim, tapi kalau mau dimasukkan ke neraka jahim, kayaknya saya juga enggak bakalan kuat menerima siksamu. Terus maunya kemana? Surga Firdaus katanya tidak layak, neraka jahim tidak kuat. Apa yang mendorong Robi'ah al-Adawiyah menyenandungkan syair itu? Karena perasaan belum seberapanya membalas kecintaan kepada Allah. Allah begitu mencintai kita, Bapak Ibu. Kata Robi'ah al-Adawiyah, akan tapi kita belum sepenuhnya bisa membalas kecintaan kepada Allah. Oleh karena itu, walaupun kita rajin beribadah, kayaknya ibadah kita belum layak dibalas oleh surga Firdaus. Karena terlalu banyak dosa juga yang kita lakukan, yang sebenarnya membuat kita layak dimasukkan ke neraka jahim. Tapi kalau dimasukkan ke neraka jahim juga, ya Allah, saya tidak kuat. Maka kemudian langkah berikutnya, kata Robi'ah al-Adawiyah, tiada lain adalah ampuni ya Allah segala kekurangan, segala dosa-dosa saya. Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Robi'ah al-Adawiyah, seorang yang penuh kecintaan kepada Allah mampu menyeimbangkan antara khauf dan roja. Khauf, khawatir akan siksa Allah. Roja, berharap akan pahala jaminan surga Firdaus dari Allah. Ada orang-orang yang lebih dominan khaufnya, rasa takutnya, itu akan menyebabkan pesimis. Ada orang-orang yang lebih dominan rojaknya, harapnya, itu akan menjadikan dia menyepelekan, menganggap enteng. Orang-orang yang punya kecintaan kepada Allah mampu menyeimbangkan di antara keduanya. Meningkatkan ibadah, alhamdulillah. Akan tapi kayaknya belum seberapa, ya Allah. Maka kemudian ditingkatkan lagi, sambil kemudian Bapak Ibu mentaubati kemungkinan kesalahan yang dilakukan. Baik Bapak Ibu, maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Inginnya kita melanjutkan tanda-tanda cinta kita kepada Allah,
akan tapi waktu membatasi kita. Biasanya sampai jam 7, ini sudah jam 7 lebih 15 menit. Sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan sikap istiqomah kepada kita, sehingga kita betul-betul bisa memelihara kecintaan kita kepadanya dengan terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Dan tanpa terasa kita sudah berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulan di mana 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Ada peristiwa apa di masa Nabi dengan bulan Rajab? Isra dan Mi'raj. Apa oleh-oleh dari Mi'raj Nabi? Salat. Sebelum memasuki Ramadan, sudah selayaknya kita harus semakin taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Nabi bermi'raj langsung ke Sidratil Muntaha, maka kita bermi'raj lewat menata solat kita, meningkatkan kualitas solat kita, biar ketika kita solat sama halnya ketika kita berhadapan dengan Allah. Karena Nabi mengatakan as-solat mi'rajul mu'minin. Yang berikutnya, selain taqarrub ilallah, yang tidak kalah pentingnya melaksanakan persiapan guna menghadapi datangnya bulan Ramadan. Jadi persiapannya sejak bulan Rajab ini Bapak Ibu. Sejak bulan Rajab sampai kemudian muncul doa. Yang doa itu sebenarnya lemah ya dalam hal sanad. Akan tetapi dari segi isi bisa kita amalkan. Doa tentang semoga Allah memberikan keberkahan di bulan Rajab, menyampaikan ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban ini. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.